A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. An-niyatu wa izalatun najasati in kanas ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Bermula ini itu satu fasal. Bermula ini itu satu masalah yang baru. Faslun. Bermula ini itu satu masalah yang baru. Wa faraidul ghusli, dan bermula fardu mandi. Faraidul ghusli, dan bermula fardu mandi. Arti fardu kewajiban mandi. Kewajiban mandi. Salah satu asya'a itu tiga segala perkara. Salah satu itu tiga asya'a segala perkara. Itu tiga segala perkara. Yang mana tiga? Yang pertama adalah an-niyatu. Pertama adalah niat. Niat ataupun kasad. Kasad ataupun niat. Kasad ataupun niat. Kemudian yang kedua adalah wa izalatun najasati in kanas ala badanihi, dan menghilangkan najis. Dan menghilangkan najis jika ada ianya najis itu di atas badannya seseorang. Dan menghilangkan najis jika ada ianya najis itu di atas badannya seseorang. Dan menghilangkan najis jika ada ianya najis ala badanihi, di atas badannya seseorang. Kemudian yang ketiga adalah wasalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah, dan menyampaikan air. Wasal, dan menyampaikan air. Wasalul ma'i, dan menyampaikan air ila jami'i sya'ri, kepada sekalian bulu-bulu, wal basyarah, dan sekalian kulit-kulit. Dan menyampaikan air kepada sekalian bulu-bulu, sya'run, sya'ri, wal basyarati, wal basyarah, dan kulit-kulit, syarah. Kawan? Ya, kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Masih juga berkaitan dengan pembahasan taharah. Apa makna taharah? Bersuci, menghilangkan hal-hal yang dapat mencegah kita untuk sahnya ibadat, sahnya dalam berubudiyah kepada Allah. Itulah kita kenali bab taharah. Mulai daripada berwudu, menghilangkan hadas kecil, sampai kepada menghilangkan hadas besar dengan cara adalah mandi. Maka mandi
itulah merupakan jalan kepada kita untuk menghilangkan hadas besar. Ya, yang mana yang dikatakan dengan fardu mandi, artinya segala hal yang harus kita kerjakan waktu kita mandi, hal yang harus kita perbuatkan waktu kita mandi, hal yang tidak boleh tidak kita kerjakan di saat getanya mana wajib. Mana hal tersebut? Ada 3 hal. Yang mana 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah niat. Karena setiap daripada ibadat tidak luput daripada niat. Innamal a'mal binniat. Segala perbuatan, segala pekerjaan, amal-amalan itu disertaikan dengan niat. Harus ada niatnya agar merupakan ibadah yang tersebut yang beda dengan yang namanya adat. Apa tujuan daripada niat? Salah satunya untuk membedakan di antara ibadat dengan adat. Bagaimana adat? Adat hal yang sudah sering dan selalu kita kerjakan. Seperti seorang sehari 3 kali mandi, sehari 2 kali mandi, itu adatnya, itu kebiasaannya. Seorang sehari semalam 3 kali makan, itu adatnya. Maknanya hal yang sering dan biasa dia perbuatkan. Maka untuk membedakan di antara ibadat dengan adat, waktu kita mandi wajib, mandi menghilangkan janabah, harus kita niatkan. Niatkan apa yang kita niatkan? Niatkan mandi yang kita mandikan ini merupakan mandi wajib, bukan mandi harus, bukan mandi adat, dan bukan mandi biasa-biasa. Mano orang biasa dan mano untuk melepi-lepi, mano untuk berdingin-dingin, mandi untuk menghilangkan kotor-kotor di badan, kuman-kuman di badan, ya kan, menghilangkan bau busuk pada badan. Tapi kalau mandi wajib ini, makanya mandi wajib ini merupakan hal yang harus kita kerjakan secara tidak boleh tidak mesti. Dalam hal mesti yang kerjakan harus dia niatkan bahwasanya yang mandi tersebut merupakan mandi wajib. Untuk beda buno ngata but yang sunat, dan beda dengan mano-mano yang lain, dan beda dengan mano-mano yang menjadi sebagai adat dan rutinitas harian tanyo. Nampak kan? Maka untuk membedakan di antara ibadat dengan adat, itulah salah satu tujuan niatnya diingat. Salah satu tujuan niat adalah untuk membedakan di antara adat dengan ibadat. Kan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang mesti kita kerjakan. Hal fardu mandi adalah izalatun najasati inkanas ala badani. Kalau seandainya ada tertempelkan najis di atas tubuh kita waktu kita mandi, maka najis-najis tersebut semuanya kita hilangkan. Yang payah pegadah bandum tengku. Pegadah bandum nyan mana wajib kan kadah perah dia jatuh pada umbah mana wajib. Mandi sebab-sebabnya kan banyak. Sebabnya adakala hal yang ada pada laki-laki dan perempuan, adakala hal yang terkhusus pada perempuan. Yang mandum menjadi sebagai sebab, sehingga dengan adanya sebab wujudlah musabab. Dengan adanya sebab seseorang wajib dia melakukan mandi. Ya, waktu dia mandi kalau ada najis-najis yang ada pada tubuhnya maka hilangkan semuanya. Jadi tanyo kadang tertempelkan pulah darah-darah pada tubuh. Ya deh, darah ataupun ataupun hal-hal yang najis, ataupun najis yang datang kepada tubuh ataupun najis yang keluar daripada tubuh. Kadang-kala tu berarti melumpur naik tebi dengan kadang. Ya deh, nyawa mimpi basah keluar disertakan dengan kencingnya. Maka kencing pun harus kita hilangkan semuanya, kita sucikan semuanya. Cara haji. Kamu kan? Kadang tebi dengan mimpi basah. Kan? Tak tahu. Tat kadang bakrit lan jalu nan. Hingga tebit dengan yang payah rah bandum. Izalah semuanya dihilangkan. Gambar kah tu dan dalam perjalanan yang panjang. Kan dia berlayar yang sehingga dalam keadaan red lalautnya ketakutan besar tebitlah pupiana. Kan? Kemudian yang ketiga adalah hal yang harus kita hilangkan waktu kita mandi wajib adalah
yang harus kita lakukan adalah isalul ma ila jami'i syari wal basyarah. Bedruhi dengku. Sampaikan air kepada semuanya bulu-bulu dan kepada semuanya kulit zahiriyah, kulit yang zahir. Makna kulit yang zahir, kulit yang nampak, yang yang nyata takalan nyan bandum wajib berkenang i aja. Berkenang i bandum dengku. Bedruhi bandum kena. Ya bancara. Maka menancit na bule-bule yang bandum pu dalam pu luar, bule dalam bule luar. Ka nyam bandum betul kadang pelai gosok peh dah gosok. Kemho kan? Maka untuk menyampaikan air caranya terserah kiban batayo. Yang penting ianya sampaikan. Mudah untuk sampai. Tersebut kan mudah untuk teruh. Maka mudah untuk teruh karena merupakan air tersebut itulah benda yang cair. Kalau benda yang cair mudah untuk sampai kepada kemanapun. Maka yang menjadi sebagai hal fardu petruhi kepada sekalian bulu dan kulit tanyo. Ya, kedih lamabah na wajib petruhi. Ya hana apakan hana? Karena itu bukan anggota zahiriyah, bukan anggota zahir. Kalau di segi hadas, tapi kalau najis, kalau di segi najis, misalnya seseorang ada najis dalam mulutnya, contoh keluarnya darah gusi, keluarnya darah dalam mulut, keluarnya darah daripada hidung hingga masuk ke dalam mulut, yang merupakan darah yang ada di dalam. Darah dalamnya najis. Yang najis apakah itu wajib dihilangkan atau tidak? Wajib. Kenapa wajib? Karena itu merupakan diperkirakan hal yang anggota zahir jikalau diiktibarkan kepada najis. Menyata iktibar kepada hadas sana wajib petruhi. Apalagi waktu wudu, apalagi waktu kita mandi pun tidak wajib untuk petruhi, apalagi waktu wudu pun tidak wajib sampaikan air kepada mulut. Tapi kalau segi najis, najis lah bah dayo. Mudarah bah. Apakah sebab gusi berdarah. Yang wajib hilangkan najis tersebut. Wajib sucikan mulut. Tidak boleh ditelan. Walaupun ditelan nanti hukumnya haram karena menelan najis darah. Kau tahu kan? Ya. Adalah hal-hal yang mesti tayo kerjakan. Itu makna daripada fardu. Bagaimana makna daripada fardu? Makna daripada fardu adalah hal yang wajib ataupun hal yang tidak boleh tidak untuk dikerjakannya. Barang yang hajit hantar pubut, barang yang mesti tak kerjakan, yang mesti tak pubut. Ini adalah fardu. Maka kesimpulan faslnya ada 3 hal yang menjadi sebagai fardu mandi. Yang pertama kita niatkan niat mandi. Bagaimana kita niatkan mandi? Niatkan mandi hilangkan hadas besar pada tubuh ataupun niatkan mandi janabah. Dah bisa. Niatkan mandi wajib, boleh juga. Niatkan mandi wajib. Saya mandi wajib. Waktu kita tuangkan air ke atas tubuh, tidak berdoa nunggu tubuh danyo, menantap play tanit langsung, petanit bergadah hadas raya dan jicit. Hilangkan hadas besar boleh. Ataupun mandi wajib memada juga. Rafa' hadas besar boleh juga. Itu bahagian daripada niat-niat mandi. Banyak. Sekurang-kurangnya mandi wajib sudah boleh. Menanda play itu boleh danyo ataupun dapat di badan dimanapun kita tuangkan air, boleh kita niatkan langsung, baik di bawah daripada pinggang ataupun di atasnya, baik di atas kepala, boleh kita niatkan langsung. Niat sekurang-kurangnya niat adalah mandi wajib. Saya mandi wajib, selesai. Kabeh. Yang sekurang-kurang daripada niat. Yang kedua adalah untuk menghilangkan najis apabila terletakkan najis di atas tubuh. Bila terdapatkan najis di atas tubuh, wajib kita hilangkan. Kemudian yang ketiga adalah petruhi ke sekalian daripada bulu-bulu dan sekalian daripada kulit-kulit kita. Ini wajib petruhi. Yang mana? Nampak kan? Kamu boleh. Ya. Yang banduku ila jami'i sya'ri wal basyarah, kepada sekalian bulu. Yang watakan jami', kata-kata jami' berarti tidak boleh ada yang tersisa tidak kena air. Itu pemahamannya. Watakan sekalian bule dan sekalian daripada kulit. Yang maksud dihinan bandum berkenang. Air yang kita tuangkan waktu kita mandi wajib butuh bandum. Pat mentang butuh. Tidak boleh ada bulu yang tidak kena air. Dan tidak boleh ada kulit yang belum kena air. Semuanya harus dikenakan.
Bandung berkenang i. Yaitu pemahaman daripada kata-kata jami'. Kamu orang